Hai guys, nih aku tuh kemarin beli bumbu-bumbu dapur seperti kunyit, jahe, lengkuas dan sejenisnya. Itu tuh cuman 1.000 aja, itu dapat banyak banget guys. Kalau aku gunakan tuh nggak mungkin habis ya. Jadi ini tips dari aku, daripada kalian simpen di kulkas nanti lama-lama dia akan busuk, lebih baik kalian simpen aja di tanah guys, nggak akan busuk dan malah akan bertambah. Nah, gimana nih caranya? Cara yang benar, memilih media tanam yang benar agar kita menanam kunyit, jahe, lengkuas dan sejenisnya bisa tumbuh subur seperti ini nih. Ini baru berusia sekitar 1 mingguan guys, 1 mingguan dia udah segini besarnya ya. Oke, langsung saja kita bikin media tanam yang baik untuk tanaman kunyitku ini. Langsung aja yuk, cus. Nah, sebelum kita lanjut eksekusi, ini untuk pembuktian aku mau melihat ini umbinya itu apakah hancur atau busuk atau gimana. Itu tuh nggak akan busuk guys tuh. Aduh, ini nggak kelihatan lur. Apa harus aku cabut? Dia itu ada nih. Ini umbinya tuh aman dan terkendali, kelihatan kan guys? Ini karena mengandung tanah jadi kelihatan seperti ini, coklat tuh aman dan terkendali, dan ini justru nanti akan bisa bertambah lebih banyak umbi-umbi kunyitnya ya. Yuk langsung aja kita pilih media tanam yang bagus. Lanjut. Nah, ini kita sediakan, aku pakai ember ya. Kalian bisa pakai polybag ataupun plastik bekas, mungkin karung itu juga bisa ya guys. Kemudian ini kita ambil tanah yang gembur ya guys. Untuk pencampurannya nanti kita harus menambahkan sekam seperti ini. Nah, ini karena tanah ini sudah kita campurkan dengan sekam udah berhari-hari, jadi ini mungkin sudah mengalami pengkomposan ya. Jadi ini tanah ini sudah sangat bagus untuk menanam kunyit. Jangan lupa kita harus memilah dan membuang kerikil-kerikil yang ada pada tanah, karena ini akan mengganggu pertumbuhan akar ya. Jadi akarnya nggak bisa merambat dengan sempurna. Setelah itu langsung saja kita masukkan kepada media tanam yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita ambil 3/4 bagian dari ember ini ya guys, jangan terlalu penuh, nanti kalau kita menyiram airnya meluap-luap nanti. Nah, kalau ada kalian tambahkan sabut kelapa, kita bisa ambil dari buahnya maupun pelepah kelapa ya. Langsung saja kita masukkan ke sini, dan untuk fungsinya sendiri dia menahan air supaya tanah ini lebih lembab lebih lama ya. Jadi ini cadangan air itu nggak mungkin kehabisan. Ini sangat menyuburkan, apalagi tuh nanti bisa upgrade otomatis menjadi pupuk organik. Itu sangat bagus untuk tanaman kunyit ataupun jahe kita. Nah, ini kan daripada dia tersimpan di kulkas nanti lama-lama membusuk, ini kebetulan juga udah ada tunasnya, mending kita langsung tanam aja di media yang sudah kita siapkan tadi. Kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal petik, tinggal menggali-gali kan. Apalagi ini kalau udah ada yang tumbuh seperti ini tunasnya, ini kita dahulukan. Karena ini nanti kalau nggak segera ditanam dia akan mengkisut ya. Kita tanam. Nggak perlu dalam-dalam, cukup dia sampai tertutup tanah. Kemudian langkah awal kita genangi tanaman yang sudah kita tanam tadi supaya dia tidak kekurangan air ya guys. Ini karena tadi udah lembab, kita tambahkan sedikit saja airnya.
Jadi jangan khawatir, kalaupun airnya terlalu banyak seperti ini tidak akan terjadi pembusukan karena aku sudah mempraktekannya sendiri dan itu hasilnya memang benar-benar subur ya. Tuh bisa didekatkan. Nah, itu subur sekali, baru beberapa hari dia sudah muncul tunasnya seperti ini. Jadi cukup mudah bukan buat siapapun yang ingin menanam tanaman kunyit, jahe, ataupun sejenisnya. Itu bisa kita lakukan dengan mudah. Ini contohnya guys, ini kan kelihatan tuh umbi kunyitnya tuh, dia muncul di atas permukaan. Dia sangat subur tanamannya dan juga masih segar-segar gitu kunyitnya. Kemudian untuk sebagai pengetahuan kita, ini perbedaan daun kunyit maupun daun jahe. Dan ini tuh sebenarnya daun jahe guys, ini aku tanam sendiri. Yang satu, terus yang dua ini aku dapat dari waktu kemarin ke Magelang ya. Ini juga sudah sangat subur, ini belum ada sebulan ini. Paling sekitar 3 minggu yang kita bawa ini. Dan ini pun sangat subur ya, walaupun dia mengalami perjalanan yang lumayan jauh. Dia tidak ada di permukaan tanah selama 1 hari penuh. Dia ditanam itu tetap subur ya. Tuh. Jadi kesimpulannya, tanaman kunyit, jahe ataupun sejenisnya ini sangat mudah ditanam dan tidak mudah mati guys. Maka dari itu, yuk buat bunda-bunda ini kita harus berpikir lebih cerdas lagi. Daripada kita membuang 1.000-2.000, kalau kita bisa tanam sendiri, itu akan menghemat lebih baik lagi ya. Nah ini contohnya, kalau kita kelamaan naruh di kulkas, dia akan mengkisut seperti ini. Ini kan jadi nggak seger ya. Kalau kita mau pakai juga kita nggak akan... Aku rasa nggak akan mau deh kita pakai yang sudah kisut-kisut seperti ini. Pastinya kita memilih lebih yang segar-segar ya. Kita jadi beli lagi. Akhirnya yang kita beli kemarin, sisa-sisa kemarin itu jadi terbuang. Kan sayang banget ya bunda. Jadi untuk mengantisipasinya lebih baik kita langsung semai aja di tanah. Itu akan lebih baik lagi ya. Jadi untuk pemakaian selanjutnya kita nggak perlu beli lagi. Oke, aku rasa cukup sampai di sini perjumpaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman, apalagi bunda-bunda yang ingin menghemat uang dapur Anda. Ya, ini patut dicontoh ya guys. Apalagi kita itu nggak begitu sering menggunakan yang namanya kunyit ataupun jahe ya. Terus keuntungannya juga kalau misalnya kita punya tanaman kunyit sendiri, kita perlu membuat sebuah jamu gitu kan, untuk terapi mungkin yang punya asam lambung, itu kita bisa mengambilnya sendiri dari hasil tanaman kita. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.